Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di video kali ini, kami akan membahas mengenai pemasaran ekspor. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fajar Ainia dengan NIM 1961215 dan rekan saya Violeta Dia Ayu Anggraini NIM 1961160. Delila Deti Alkarim dengan NIM 1961168 dan yang terakhir Indah Yuni Purwanti NIM 1961234. Teori proses pengembangan ekspor. Ekspor sebagai salah satu bagian dari aktivitas yang diperlukan bagi suatu dalam perdagangan internasional, baik untuk tujuan mendapatkan keuntungan dalam hal ini devisa negara, memenuhi kebutuhan dunia akan suatu barang menjadi alternatif mengatasi kelebihan suplai dalam negeri maupun menjadi bagian daya saing suatu negara. Dasar pemikiran kebijakan pengembangan ekspor ada tiga. Yang pertama, kekuatan dan kelemahan dasar negara. Yang kedua, industri-industri yang memiliki potensi. Dan yang ketiga, pasar ekspor yang paling menjanjikan. Faktor pendorong pemasaran ekspor. Yang pertama, keadaan pasar luar negeri. Yang kedua, keuletan eksportir untuk menangkap peluang pasar. Dan yang ketiga, kondisi sosial, ekonomi, politik suatu negara. Selanjutnya yaitu jenis dan sumber informasi pemasaran ekspor. Yang pertama, masuk dalam pasar ekspor kerap kali melibatkan resiko, terutama yang berasal dari keterbatasan atau ketiadaan pengetahuan maupun familiaritas terhadap lingkungan bisnis asing yang heterogen dan cepat berubah. Yang kedua, selama tahap pre-ekspor, informasi sangat dibutuhkan para manajer untuk membantu mengevaluasi tingkat daya tarik pasar asing dan untuk memutuskan apakah perusahaan masuk ke pasar asing tersebut atau tidak. Selanjutnya, praktik pemasaran ekspor. Yang pertama, perusahaan, manajemen, komitmen, sikap dan persepsi, kompetensi inti, kualitas, pengalaman internasional, pengetahuan pasar dan komunikasi. Yang kedua, hubungan, distributor, agen, pemasok, komunikasi dan kerjasama, pembuatan keputusan bersama, dan komitmen jangka panjang. Yang ketiga, strategi, pemilihan pasar, segmentasi, dan bauran pemasaran. Yang keempat, kinerja ekspor, penjualan, pangsa pasar, laba, pertumbuhan, intensitas ekspor, tujuan strategik, dan ekuitas merek. Dan yang terakhir, lingkungan, daya tarik pasar, masalah infrastruktur, dan hambatan pemerintah. Determinan kinerja pemasaran ekspor. Ada faktor internal yaitu strategi pemasaran ekspor, strategi ekspor umum, perencanaan ekspor, dan yaitu ada karakteristik manajemen berupa pengalaman internasional manajemen dan pendidikan atau pengalaman manajemen. Selanjutnya ada karakteristik dan kompetensi perusahaan yang berisi ukuran perusahaan, kemampuan internasional. Dan ada faktor eksternal, yaitu ada karakteristik industri yang berisi intensitas teknologi industri dan tingkat instabilitas industri. Dan ada karakteristik pasar asing yang berisi dari daya tarik pasar ekspor dan daya saing pasar ekspor. Faktor penghambat pasar ekspor, yaitu yang pertama ada perbedaan mata uang antar negara. Perbedaan mata uang dapat menghambat perdagangan antar negara. Biasanya negara yang melakukan kegiatan ekspor meminta kepada negara pengimpor untuk membayar dengan menggunakan mata uang negara ekspor. Yang kedua ada kualitas sumber daya yang rendah. Sumber daya manusia yang rendah bisa membuat produksi menjadi rendah juga. Yang ketiga ada pembayaran antar negara sulit dan beresiko. Pada saat melakukan kegiatan perdagangan internasional, negara pengimpor biasanya akan mengalami kesulitan dalam hal pembayaran. Apabila pembayarannya dilakukan secara langsung, akan mengalami kesulitan dan beresiko. Oleh karena itu, negara pengekspor tidak mau menerima pembayaran dengan tunai
akan tetapi melalui clearing internasional atau telegraphic transfer atau menggunakan L atau C. Dan yang keempat, adanya kebijakan impor dari suatu negara. Setiap negara pastinya akan melindungi barang-barang hasil produksinya. Mereka tidak ingin barang-barang produksinya tersaingi oleh barang-barang dari negara lain. Dan yang terakhir yaitu adanya organisasi-organisasi ekonomi regional. Organisasi ekonomi regional biasanya akan mengeluarkan peraturan ekspor dan impor khusus untuk negara keanggotaannya. Jadi apabila ada negara di luar anggota organisasi tersebut melakukan perdagangan dengan negara anggota, akan mengalami kesulitan. Baik, di sini saya akan membacakan tentang tren pemasaran ekspor. Ada beberapa macam, yaitu 1. Buatlah kerjasama. 2. Buatlah produk terbaik. 3. Pastikan peraturan pemasaran bisnis ekspor. 4. Tujuan ekspor produk berbagai negara. 5. Cobalah daftar situs bisnis ekspor. 6. Legalitis bisnis ekspor. 7. Lengkapi dokumen bisnis ekspor. 8. Pandai-pandai memanfaatkan fasilitas. 9. Memanfaatkan media sosial. Dan yang terakhir, cobalah software akuntansi dengan fitur multi mata uang. Dan yang terakhir ada profil UMKM. Profil UMKM yang kami ambil dari Duta Batik Ngoro. Duta Batik Ngoro berdiri sekitar 15 tahun dengan pemilik bernama Bapak Khairul Anam yang beralamat di Jalan Bupati Ismail, Kauman Ngoro, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur. Duta Batik merupakan toko batik yang berlokasi di Kabupaten Jombang. Toko ini menawarkan berbagai macam jenis kain dan motif batik khas Indonesia dan berbagai daerah di Provinsi Jawa Timur. Toko batik ini juga menyediakan kebaya, kain batik, kaftan batik, batik kombinasi broklat, dan batik kombinasi polos. Untuk harga batik ini dijual relatif murah tergantung jenis motif dan kainnya. Permasalahan pemasaran yang kami ambil yaitu dengan perkembangan sosial media di era sekarang, Duta Batik menjadi sepi pembeli dan profit yang didapatkan sekarang menjadi turun drastis dibanding tahun lalu dikarenakan kurangnya promosi di sosial media dan pemilik toko cuma mengandalkan pembeli yang datang ke toko saja. Solusi yang kelompok kami berikan adalah yang pertama, susun taktik pemasaran digital dengan menciptakan promosi berbasis digital misalnya Instagram, TikTok, dan Facebook. Dan yang kedua, memanfaatkan layanan pesan antar. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.